Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asma kula Erwin Setianingsih. Kula biasa ditimbali Erwin. Kula sakniki kuliah teng Unigiri Bojonegoro. Sakniki kula badhe maringi panjenengan sedaya PPT pembelajaran Basa Jawa tingkat MI atau SD dengan temanipun unggah-ungguh basa Jawa. Pantangin terus nggih. Pembahasanipun nomor setunggal yaiku pengertian unggah-ungguh basa. Lan nomor kalih niku jenis-jenis basa. Sebelum kita belajar tentang unggah-ungguh basa, saya mau tanya, apa itu unggah-ungguh basa? Nah, tadi ada pertanyaan apa itu unggah-ungguh basa? Nah, saya jelaskan ya. Unggah-ungguh basa adalah tingkat-tingkat basa di mana tingkatan sosial di masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi kebangsawanan, yang kedua dari segi kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan keadaan perekonomian yang dimiliki. Kita masuk poin kedua ya, jenis-jenis basa. Dalam basa Jawa, jenis unggah-ungguh basa dibagi menjadi dua, yaitu kosakata dan undha usuk atau tingkatan. Nah, untuk kosakata ini dibagi menjadi 4, yaitu kata netral, kata ngoko, kata krama madya, dan kata krama inggil. Untuk yang undha usuk basa Jawa tingkatan itu juga ada 4, yaitu ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu atau krama madya, dan krama alus atau krama inggil. Untuk kosakata basa Jawa kata netral, nah, di situ dijelaskan kata yang tidak memiliki bentuk lain baik ngoko, krama, dan krama inggil. Contohnya di kata netral adalah kasur dan pelem. Di kata ngoko tersendiri adalah kata yang memiliki bentuk lain. Contohnya, tembung ngoko jupuk, tembung kromonya mendet, tembung kromo inggilnya mundut. Untuk yang kosakata basa Jawa yang ketiga yaitu kata krama madya, di mana kata krama madya ini bentuknya sangat sopan dari kata ngoko. Kata krama tersebut ada dua jenis, yaitu hampir sama dengan ngoko dan bentuk berbeda. Contohnya yang bentuk hampir sama, ngokonya beda, kromonya beten. Untuk kosakata krama madya, contoh bentuk berbeda, ngoko omah, kromonya griya. Untuk yang terakhir, kata kromo inggil. Kata kromo inggil adalah kata yang memiliki derajat paling tinggi. Contohnya di PPT sudah dicantumkan ya. Ada ngokonya ada turu, kromonya tilem, kromo inggilnya sare, bahasa Indonesianya tidur.
Nah, sekarang kita masuki undha usuk basa Jawa atau tingkatan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, ada 4 ya dalam undha usuk basa Jawa tingkatan. Yang pertama adalah ngoko lugu. Ngoko lugu ini bentuk unggah-ungguh basa Jawa yang sesuai kosakatanya berbentuk ngoko atau netral, tanpa terselip kata kromo atau kromo inggil dan kromo andhap, baik untuk personal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, basa Jawa ngoko lugu digunakan apabila sesama teman yang sudah akrab atau orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah, dan untuk situasi resmi yang memang membutuhkan basa Jawa ngoko. Contohnya, yen mung kaya ngono wae aku mesti ya iso. Maksudnya, jika cuma seperti itu saja saya pasti juga bisa. Nah, itu ngoko lugunya ya. Untuk yang kedua adalah ngoko alus. Kata ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas kata ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas kata kromo inggil, kromo andhap, atau kata kromo yang muncul di dalam ragam yang sebenarnya yang digunakan untuk menghormati mitra wicara. Nah, di PPT memang tidak ada ya penjelasannya, tapi saya jelaskan biar kalian semua bisa lebih paham. Untuk penggunaan ngoko alus apabila satu, teman akrab namun saling menghormati. Yang kedua, orang tua yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang masih muda, tetapi mereka sangat akrab. Yang ketiga, saat sedang bicara pada orang yang dihormati. Yang keempat, istri bicara kepada suaminya apabila menggunakan bahasa ngoko. Yang kelima, tulisan di majalah untuk menghormati orang yang membaca. Untuk contoh ngoko alus yaiku winginane simbah tindak mrene. Nah, artinya kemarin nenek kesini. Nah, ngoko alusnya niku tindak mrene. Untuk yang ketiga adalah kromo lugu atau bisa disebut kromo madya. Di kromo lugu atau kromo madya ini suatu bentuk ragam kromo yang kadar kehalusannya sangat rendah. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan ngoko alus, ragam kromo lugu tetap menunjukkan kadar kehalusan. Contohnya, Mbak, jenengan wau dipadosi bapak. Maksudnya, Mbak, Anda tadi dicari bapak. Sangat tampak afik ya, di pada diijolake, ditukarkan atau dipadosi. Dicari merupakan afik ngoko yang lebih sering muncul dalam unggah-ungguh ini daripada afik dipun, ipun, dan aken. Yang nomor 4, kromo alus atau kromo inggil. Ini bentuk unggah-ungguh basa Jawa yang semua kosakatanya terdiri atas kalimat kromo dan dapat ditambah dengan kalimat kromo inggil atau kromo andhap. Ya. Nah, secara semestis ragam kromo alus dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ragam kromo
yang kadar kehalusannya sangat tinggi. Contoh dari krama alus atau krama inggil, arta punika kedah dipun lintukaken wonten bank ingkang dumunung ing kutha. Maksudnya uang ini harus ditukarkan di bank yang berada di kota. Tampak bahwa apik dipun seperti pada dipun lintukaken ditukarkan merupakan afik penanda leksikon krama. Cekap semanten kula aturke, mugi-mugi PPT sing kula tampilke dek wau saged didamel belajar. Ngapunten nek wonten salah-salah kata, kula nyuwun pangapunten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen di bawah dan like ya.